Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya teman-teman. Di video kita kali ini kita update tentang proses pruning atau pengurangan daun beserta tunas. Kemudian kita update juga tentang penyepraian pestisida dan pengairan tanaman. Jadi kalian simak videonya dari awal sampai akhir agar info yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Oke, kita langsung lanjut teman-teman. Nah, di usia 42 hari setelah tanam ini teman-teman, itu kita menemukan beberapa kendala ya. Yang pertama, hama kutu itu ternyata masih ada dengan penyepraian 5 hari sekali. Kemudian jamur ya, jamur juga masih ada teman-teman. Contoh kita lihat seperti ini teman-teman, bercak ya. Nah, bercak kuning seperti ini. Kadang ada bintik hitamnya juga, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kalian pernah menemukan masalah seperti ini ya. Nah, untuk penyepraian rutin itu kan biasanya kita menggunakan fungisida kontak ya. Kemudian insektisidanya juga kontak ya sebagian. Nah, untuk hari ini, untuk penyepraian untuk hari ini ya teman-teman ya, itu kita menggunakan beberapa pestisida, yaitu untuk insektisidanya saya menggunakan bahan aktif metomil itu sebanyak 1 sendok. Kemudian saya menggunakan di Aventurion ya, itu sebanyak 10 mili. Kemudian untuk fungisida kita menggunakan metil thiofanat. Nah, itu dia fungisida sistemik ya, cara kerjanya sistemik bukan kontak. Itu sebanyak 1 sendok makan ya teman-teman ya. Nah, itu kita spraykan dengan takaran di tangki sprayer 16 liter teman-teman. Kita spraykan merata di hari ini semua ya, dengan tujuan agar masalah hama kutu yang membandel dan jamur yang membandel juga itu bisa teratasi dengan baik. Nah, itu untuk penyepraian di hari ini ya, perawatan rutin. Nah, kemudian di hari ini kita juga lakukan pengairan teman-teman. Pengairan secara rutin seharusnya 5 hari sekali kemarin ya. Tapi karena kemarin kita lihat ternyata tanaman itu banyak yang agak layu ya teman-teman ya, kekurangan air. Jadi hari ini kita putuskan untuk melakukan pengairan lagi. Nah, seperti itu untuk pengairan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perempelan daun yang sudah tua, kemudian perempelan tunas air yang tidak berkembang ya. Kemudian apa namanya? Membuang daun-daun tersebut tujuannya yang pertama adalah agar mudah dalam memberikan pupuk kocor yang pertama. Yang kedua agar mudah saat kita ngecek selang drip ya, pengairan selang drip teman-teman. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4 ini posisi sudah saya rempel teman-teman. Walaupun terlihat tunas airnya banyak ya, tapi ini posisinya sudah saya rempel. Nah, ini bekas rempelannya ya, berupa daun-daun tua. Kemudian ada tunas-tunas yang tidak berkembang tapi dia berada di dalam. Jadi begini teman-teman. Karena saking lebatnya di areal bawah ya, areal bawah ini. Jadi saat melakukan pengocoran pupuk, karena kita nggak ada lubang pupuk ya teman-teman ya, adanya lubang tanam. Jadi kita kocor pupuknya di lubang tanam. Jadi nggak terlihat teman-teman, lubangnya ini nggak terlihat. Alhasil pupuk yang kita kocorkan itu banyak yang nggak masuk ke lubang tanam. Jadi dia banyak yang keluar di areal mulsa. Contoh seperti ini teman-teman. Nah, ini kan nggak terlihat teman-teman lubang tanamnya ya, samar-samar gitu kan. Nah, ini juga iya nggak terlihat seperti itu teman. Jadi kita harus membuang daun-daun yang tua, kemudian kalau ada tunas-tunas yang kecil yang nyelip di dalam juga kita buang. Tujuannya agar mudah dalam pemberian pupuk kocor. Nah, yang kedua, selang drip ini kan berada di dalam sini teman-teman. Nah, ini selang dripnya nih teman-teman. Nih selang drip ya. Selang drip ini itu kan setiap pengairan selalu kita cek ya. Maksudnya kita cek itu airnya ngalir enggak gitu atau posisi tersumbat kita nggak tahu ya. Jadi kalau dia banyak daun atau tunas yang kecil-kecil di sini,
itu nggak kelihatan teman-teman, jadi kita kontrolnya susah. Makanya harus kita buang sebagian tunas yang kecil atau yang daun-daun tua agar mudah dalam mengontrol selang dripnya teman-teman. Nah contoh ini tanaman yang belum kita rempel ya daunnya, jadi daunnya ini harus kita buang. Nah ini daun-daun tua ini kita buang teman-teman. Kalau ada tunas-tunas kecil ya kita buang juga. Seperti ini. Tujuannya adalah agar mudah dalam pengontrolan yang pertama, yang kedua adalah agar mudah dalam pemberian pupuk kocor teman-teman. Nah ini kita buang seperti ini. Ini juga iya. Terus kalau ada tunas yang kecil ya, tunas air yang kecil, nah seperti ini teman-teman, dia menyelip di dalam, tidak terkena sinar matahari, ya kita buang juga, karena dia nggak akan berkembang dengan baik. Dia otomatis kita buang. Terus kemudian kalau ada rumputnya, kita juga bisa bersihkan ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Untuk tunas-tunas air yang lain ya kita biarkan teman-teman. Yang penting lubang ini bisa terlihat dengan baik ya. Seperti ini teman-teman. Nah kalau seperti ini kita pengecekannya lebih mudah ya. Terus areal bawah juga nggak terlalu lembab. Kita lakukan lagi di sebelah sini teman-teman. Pokoknya daun-daun yang menutupi lubang tanam itu kita buang. Kalaupun ada tunas kecil, ya kita buang juga kalau tunasnya kecil ya. Tapi kalau tunasnya besar, jangan, biarkan saja. Yang penting tunas itu terkena sinar matahari secara baik ya. Nah ini ada tunas kecil banget nih teman-teman. Ini seperti ini. Dia tidak terkena sinar matahari. Nah ini juga iya. Jadi kita buang. Intinya biar mudah kontrolnya teman-teman ya. Kontrol selang drip, kemudian pengocoran pupuk. Nah kalau seandainya kalian nggak pakai selang drip ya, kalian tanam di sawah gitu kan, itu kan biasanya sistem lap. Kemudian kalian menggunakan lubang kocor sendiri ya, taruhlah di sampingnya sini atau di samping sini ada lubang kocor. Ibaratnya ini nggak kalian buang juga nggak apa-apa teman-teman ya. Daun-daunnya atau tunasnya nggak kalian buang nggak apa-apa, karena tidak mengganggu pengocoran pupuk ataupun kalian tidak memakai selang drip. Nah kalau saya ini kan pakai selang drip di dalam sini teman-teman. Nah ini selang dripnya, ada lubang di bagian bawah. Nah saat kita melakukan pengairan itu karena posisi tertutup, jadi sulit ya teman-teman ya. Sulit untuk mengecek apakah selangnya itu masih mengalirkan air dengan baik atau enggak. Kita nggak bisa melihat, jadi kita harus buang daun-daun tua, kemudian tunas-tunas kecil yang nggak berkembang dengan baik teman-teman. Kita buang saja. Seperti ini. Rencananya akan kita lakukan ke semua tanaman. Prosesnya agak lama teman-teman, tapi ini penting ya. Karena kita posisinya menghadapi musim kemarau. Dan kemarin lumayan banyak, ada beberapa ya yang mengalami layu karena kurang air teman-teman. Jadi kita mempekerjakan seorang pekerja untuk mengecek pengairan itu sulit. Karena memang tertutup posisi lubangnya itu nggak kelihatan. Jadi yang kerja itu dia harus membuka seperti ini buat lihat airnya ngalir apa enggak gitu ya. Nah oke teman-teman, jadi ini yang sudah kita lakukan perempelan ya. Nah seperti ini juga sama. Kemudian ini tunasnya banyak banget nih teman-teman, tunas airnya ya. Ada berapa ini, kita hitung coba. 1 2 3 4 5 6 7 8 di sebelah sini, 9 10 11. Ada 11 tunas air ya, yang besar teman-teman ya. Kalau yang kecil kayak gini nggak kita hitung. Ada 11 dari 2 tanaman. Nah itu kita pertahankan saja teman-teman. Kalau dia terlalu kecil kita buang, tapi kalau dia besar bagus dan terkena sinar matahari kita pertahankan. Oke, cukup sekian ya untuk update kita kali ini.
Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang lain agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian ketahui. Nantikan video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.